Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas soal yang sebetulnya sangat sederhana ya. Tapi ini diminta dikerjakan menggunakan 5 cara berbeda. Nah, soalnya bisa kalian baca di sini. Seutas kawat dengan panjang L digunakan untuk memagari lahan persegi panjang ya. Jadi yang diarsir itu adalah tembok ya. Temboknya itu nggak usah dipagarin. Jadi yang dipagarin itu adalah kiri, kanan, sama depan aja. Jadi Y, X, Y itu adalah bagian-bagian dari kawat yang totalnya itu panjangnya adalah L. Nah, pertanyaannya ini kita harus mengerjakan dan menggunakan 5 cara. Kemudian kita disuruh mencari nilai X dan Y sedemikian rupa luas daerah yang dipagari mencapai nilai maksimum luasnya ya. Kemudian nomor B-nya itu adalah mencari luas maksimumnya. Oke. Nah, ini dalam soal ini kita balik dulu ke gini ya, ke apa namanya? Ya, di bagian yang akan saya tulis. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 20 Oktober 2025. Pukul berapa ini? Pukul 23 ya. Pukul 23.00 ya. 23.00 ya. Oke, ini ada pelajaran untuk murid saya yang ada di luar ya. Oke. Ini disuruh menggunakan 5 cara ya. Nah, caranya ini akan saya jelaskan dengan 5 cara ya. Kita mulai dari yang mudah dulu ya, yang mudah dulu. Ini saya gambar dulu deh, saya gambar lagi di sini. Ya, saya gambar lagi. Oke, ini temboknya. Ya, usahakan dalam satu lembar ini cukup untuk semua jawaban ya. 5 cara tersebut. Oke, kayak gini ya gambarnya. Ini Y, ini X, ini Y ya. Ya. Terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil nanti cukup ya segini, oke. Nah, cara yang pertama nih, cara satu ya, cara satu. Cara satu ini menggunakan fungsi kuadrat. Nah, ini cara satu ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat satu variabel. Ya. Fungsi kuadrat satu variabel ini pelajaran SMP ya. SMP level. Ya, ini level SMP nih. Oke, sekarang kita terjemahkan dulu ya soal-soal ini ke bentuk matematiknya. Ini cara pertama nih. Nah, constraint atau batasannya gimana batasannya? Batasannya kan seperti ini kan. Bahwa Y ditambah X ditambah Y itu harus sama dengan L ya. Panjang dari kawatnya ini seluruhnya L ya. Kalau disederhanakan nih atau dirapikan ya dapatnya X tambah 2Y sama dengan L ya. Ini constraint-nya atau batasannya nih. Kemudian apa yang ingin dimaksimalkan? Luas ya. Luas. Ya, ini saya kasih persamaan satu gitu ya. Kemudian apa yang ingin dimaksimalkan? Luasnya kan. Luasnya sebagai fungsi kuadrat satu variabel. Nah, variabel yang akan kita gunakan kan ada dua di sini, Y sama X kan. Bisa dipilih luasnya ini dalam X atau bisa juga dalam Y. Ya, saya pikir lebih baik dalam Y aja ya. Nanti kalian mau coba pakai dalam X juga nggak apa-apa ya. Artinya nih A ini fungsi dari Y ya. X kali Y kan. Luasnya ini kan Y kali X ya. Atau X kali Y sama aja ya. Nah, ini kita harus ganti ya. X-nya ini nggak boleh ada di sini karena nih A-nya ini sebagai fungsi dari Y. Jadi X-nya ini kita ganti. Gimana cara dapat
penggantinya yaitu dapat dari persamaan 1. Jadi X itu adalah L kurang 2Y ya. Jadi L kurang 2Y itu adalah X-nya. Dapat dari mana ya? Dari persamaan 1 ini ya. Kemudian dikali Y kayak gini. Saya harap kalian selevel. Sekarang kalian sekarang udah levelnya udah bukan SMP lagi ya. Kalau manipulasi algebra kayak gini ya harusnya udah bisa ya. Nggak perlu sampai detail sekali ya, nanti kepanjangan ceritanya nih. Nah, ini dikalikan aja nih. Min 2Y dikali Y jadi min 2Y square. Kemudian L kali Y jadi plus LY. Kayak gini ya. Nah, saya sebelumnya kalian biasanya ngalikan dari depan ya, tapi saya kalikan dari belakang nggak masalah ya. Supaya ini saya taruh di depan gitu maksudnya ya. Nah, kalau ada fungsi kuadrat seperti ini, gimana cara tahu nilai maksimum atau minimumnya? Ya, ada pelajarannya ini kan di tentang fungsi kuadrat kan ada konsepnya ya. Nah, ini saya tulisin aja seperti ini ya. Y sama dengan A X kurang X puncak kuadrat tambah Y puncak ya. Nah, Y ini akan mempunyai nilai minimum sebesar YP jika A-nya itu positif ya. Gitu. Kapan terjadinya? Ketika X-nya sama dengan XP. Ketika X minimum ini terjadi ketika apa? When X-nya ini sama dengan XP gitu ya. Ini saya review ulang lagi ya dikit ya, supaya kalian yang lupa dengan atau konsep ini ya saya jelasin sini. Yang kedua, poin kedua, Y maksimumnya terjadi kapan? Ya sama juga terjadi pada saat YP. Tapi kondisinya harus bagaimana? A-nya ini harus negatif ya. Nah, kapan terjadi? Ketika X-nya itu adalah sama dengan XP ya. Ini saya kasih box aja ya. Ini konsep yang akan kita terapkan nanti di sini ya, sebelah sini. Nah, ini jangan sampai keliru ya kalian ya. Kalau A-nya positif ya justru minimum jadinya ya. Kalau A-nya positif jadi minimum. Kalau A-nya negatif jadi maksimum. Jangan sampai kalian ketukar. Biasanya kan siswa itu berintuisi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan teori matematik ya. Kalau kalian berasumsi nanti minimum pasti berkaitan dengan negatif kayak gitu kan. Biasanya manusia kan biasanya berpikir seperti itu kan, menganggap sesuatu yang negatif itu sesuatu yang minimum gitu kan asosiasinya biasanya. Tetapi itu asosiasi yang salah di sini ya. Tidak bisa diterapkan di sini. Ini fakta matematisnya bukan berkata seperti itu. Kalau A-nya positif justru menjadi minimum. Kalau A-nya negatif justru menjadi maksimum. Jangan sampai kalian terkecoh di sini nanti. Jadi tinggalkan jauh-jauh intuisi yang tidak ada hubungannya ya. Jadi ini fakta matematisnya memang seperti ini. Oke. Nah, karena ini koefisien kuadratnya ini negatif, berarti dia jenisnya adalah maksimum. Jadi kan kalau negatif berarti maksimum. Berarti A maksimum ini bisa dicari nanti ya. Karena ini negatif. Nah, berapa nilainya? Nah, ini belum ketemu kan? Belum bisa kan? Kan belum seperti ini bentuknya kan? Belum seperti ini bentuknya. Ya, harus kita ubah dulu ke bentuk seperti itu. Gimana caranya? Nah, untuk itu ini A max ini jangan dibikin dulu. Ya, jangan bikin dulu. Kita ini ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Gimana caranya? Nah, ini namanya completing the square. Completing the square itu atau melengkapkan kuadrat. Ini langkah-langkahnya kalau kalian dulu belajar di SMP harusnya dijelasin ini ya. Nah, ini pertama minus 2-nya dikeluarin dulu deh supaya gampang ya. Jadi ini Y kuadrat kurang L per 2Y. Sampai sini step pertama nih. Jadi bersihkan bagian kuadratnya itu supaya koefisiennya 1. Jadi dengan cara ya ini dikeluarin. Nah, semua dibagi min 2 jadinya kan seperti ini. Selanjutnya apa lagi? Ya. Nah, selanjutnya saya persingkat aja ya supaya
nggak terlalu lama videonya nih. Saya anggap kalian udah mahir completing the square. Ini jadinya seperti ini, L per 4 nih. Kuadrat dikurangin, ini dikuadratin, dikurangin L kuadrat per 16. Kok bisa begitu, Mister? Nah, itu nanti pelajaran, kalau mau review seperti itu nanti saya bikinkan video berikutnya ya. Sekarang nih kalian saya asumsikan udah terampil melengkapkan kuadrat ya. Oke, habis itu baru kita expand lagi atau jabarkan kembali ya. Tambah L kuadrat per 8 ya, dari sini. Nah, dari sini kelihatan kan nih XP-nya nih, YP-nya kan kalau diasosiasikan dengan teorema ini, konsep ini ya. Nah, jadi karena A-nya ini min 2, berarti fungsi kuadrat ini punya nilai maksimum. Jadi A maksimumnya adalah L kuadrat per 8 gitu ya. Kenapa bisa seperti itu, Mister? Ya, karena ini YP ini adalah bagian terakhirnya ya. Ini A maksimum itu ada nilai maksimum atau minimum itu ada di bagian ekor ini ya. Kenapa dia maksimum, kenapa bukan minimum? Karena ini negatif ini. Kalau dia negatif, maksimum jadinya. Kalau negatif, ini A kurang dari 0 itu negatif artinya, maka menjadi maksimum. Oke. Nah, kapan terjadi? When X-nya, bukan X-nya, Y-nya ya, Y-nya sama dengan L per 4 kan, L per 4 ya. Kalau Y-nya L per 4 berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan L dikurangin, gunakan aja ini relasi ini ya, L dikurangin 2Y 2 kali Y, jadi adalah L kurang setengah L, jadi adalah setengah L ya. Jadi soal nomor A itu jawabannya X sama dengan setengah L dan Y sama dengan L per 4. Oke, nah, ini jawabannya. Nomor B nya, dia nanya berapa luas maksimumnya. Ini A maksimumnya adalah L kuadrat per 8. Oke, jadi cara 1 sudah selesai ya. Cara 1 sudah selesai, paham ya? Cara 1. Sekarang cara 2. Cara 2 ya, nih karena tempatnya sempit, kita harus hemat-hemat tempat ini, bro. Ini cara 2. Cara 2 pakai apa nih, Mister? Cara 2 kita menggunakan turunan fungsi satu variabel ya. Ini pelajaran SMA ya nih. Turunan fungsi satu variabel gitu ya. Singkat aja ya nih ya, karena tempatnya udah mau habis nih, jadi saya harus hemat-hemat tempat ini. Nah, kita manfaatkan data-data yang sudah diperoleh aja. Yang ini ya, kita ngambil dari yang tadi udah kita cari, itu A sebagai fungsi dari Y. Bentuknya tadi bagaimana? Ini kan yang completing the square-nya nggak dibutuhin ya, min 2y square tambah ly. Gini kan, sampai di sini kan. Cerita bagian atasnya nih saya nggak perlu repeat lagi ya, nggak usah ulang lagi. Pokoknya saya butuhkan yang ini ya, taruh sini. Nah, untuk metode turunan fungsi satu variabel itu ada konsepnya sebetulnya ya. Nah, oke, konsepnya saya tulis di sini aja ya. Maksimum minimum itu, ini kalau misalnya ada sumbu x nya gitu ya, ini sumbu x, ada fungsi ya misalnya gimana, terserah gimana, begini misalnya bentuknya fungsinya ya, itu ya. Ini kan minimum lokal, ini maksimum lokal, ini minimum lokal, ini maksimum lokal, minimum lokal ya. Di sini itu kalau dibikin garis singgung, bikin garis singgung, bikin garis singgung, bikin garis singgung, bikin garis singgung. Ini garis-garis singgungnya ini semua mendatar, atau gradien dari garis singgungnya ini 0 kan. Garis singgung ini kalau datar ini kan gradiennya 0 ya, gradien garis singgungnya ya. Nah, gradien garis singgung itu adalah turunan pertama, itu konsepnya. Itu M tangent
M tangent ya, itu sama dengan turunan pertama dari fungsinya. Nah, kayak gini konsepnya ya. Yang saya box ini adalah konsep yang digunakan. Jadi gradien garis singgung itu adalah turunan pertama. Nah, pada titik-titik kritis, titik kritis ini gradien dari tangent lainnya itu sama dengan 0. Jadi critical point have ya, nih kalau jamak have M tangent equals to 0 ya, to 0 gitu ya. Jadi atau dalam bahasa matematiknya f aksen x nya itu sama dengan 0 gitu ya. Critical point have M tangent equals to 0 atau 0 M tangent gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Terserah nih, grammarnya kalian atur sendirilah gitu ya, karena ruangnya juga udah sempit nih. Jadi turunan gradien dari grafik ini, kalau gambar AY ini kita gambar ya. Kalau digambar AY ini nih, dia kan berupa fungsi maksimum kan, kayak gini gambarnya kurang lebih. Sketsanya ini, sketsa kasarnya aja ya, mungkin seperti ini bentuknya dia. Nah, di sini ini gradiennya dia, garis singgungnya, atau DA dy nya itu nilainya 0 di sini. Oke, DA dy nya 0. Kalau DA dy nya 0 berarti turunkan dulu ini. Nah, turunannya berapa nih? Nah, turunannya adalah minus 4y tambah L. Ini tambah L sama dengan 0 gitu kan. Min 4y tambah L. Ini turunan ini. Kalian anggap udah mahir kan turunan ini ya. Ya. Jadi turunan ini sama dengan 0 ya. Nah, lanjutannya di mana nih? Supaya nggak terlalu jauh, di sini aja ya. Supaya nggak terlalu lompat, terlalu jauh nanti malah bingung nanti. Jadi ini 4y sama dengan L jadinya, atau y nya sama dengan L per 4 ya. Kalau y sama dengan L per 4 udah ketemu, x nya dapat kan, x nya dapat. Tinggal caranya sama, ini kayak gini ya, setengah L dapatnya ya. Nah, terus data ini dimasukkan lagi ke fungsinya, x kali y, kalikan aja nih. Jadi bagian A nya nih, bagian B nya A max sama dengan, kalikan aja ini kan, jadi L kuadrat per 8 ya. Sama ya kan dengan ini, sama hasilnya ya. Ini metode turunan satu variabel ya. Critical points ya, ini punya tangent line yang equal to 0 ya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Selanjutnya cara ke berapa? Cara ketiga ya, cara ketiga. Cara tempatnya saya khawatir nanti ini nggak cukup nih. Cara ketiga pakai apa nih? Nih cara ketiga ini kan turunannya SMA punya ya, nih SMA. Nah, ini SMA Olimpiade ya. SMA Olimpiad ya, SMA Olimpiade nih. Metode apa yang saya gunakan ini? Di sini adalah menggunakan AMGM. Apa artinya AM? Arithmetic mean, geometric mean, atau rata-rata aritmetik sama rata-rata geometri. Nah, itu yang digunakan di sini. Ini topik Olimpiade betulnya. Ya. Bagaimana sih bunyinya? Bunyi teoremanya begini. Kalau kita punya himpunan bilangan-bilangan positif ya, misalkan A sama B gitu ya, misalnya 2, atau boleh juga lebih ya, A, B, C juga boleh, dan seterusnya nih sampai D misalnya gitu ya. Kita punya bilangan-bilangan positif ini, maka rataannya dia, rataan aritmatiknya ya,
Kalau 4 bagi 4 gitu kan. Ini harus bagi 4 ya, sorry, ini bagi 4. Ini selalu lebih besar atau sama dengan akar pangkat 4 dari perkaliannya. Oh, gini. Ini konsep dari AMGM, arithmetic mean. Rataan aritmatik itu selalu lebih besar atau sama dengan rataan geometrik. Rataan geometrik itu adalah akar pangkat 4 dari, karena ada 4 biji nih. Jadi akar pangkat 4 ya. Nah, konsepnya seperti ini aja untuk AMGM. Simple kan? Simple ya. Oke, simple. Nah, sekarang terapkan di sini. Nah, ini kita bisa bayangkan nih. X tambah 2Y ini bisa kita asumsikan seperti ini, X sama 2Y. Oh, gini kan. Kenapa 2, Mister? Ya, ini saya lihat dari ini, data ini kan X tambah 2Y ini kan ada 2 item kan. Ya, pakai 2 item ya. Kalau misalnya A, B, C, D ada ya semua pakai. Tapi ini kan karena dalam soal ini kan saya pilih 2 item aja, X sama 2Y ya. Kayak gini dia. Ya. Nah, menurut AMGM kan berarti kalau ini tambah 2Y dibagi 2 itu harus lebih besar sama dengan akar dari, ini akar pangkat 2 ya, kalau nggak ada angkanya ini artinya akar pangkat 2 dari perkalian ini kan, X sama 2 ini. Oh, kayak gini. Paham kan? Aritmetiknya itu harus lebih besar pada geometrinya. Nah, boleh juga saya tukar nih posisinya. Boleh tukar seperti ini, lebih enak nulisnya ya. X tambah 2Y per 2 ya. Nah, yang ini nih masih bisa disederhanakan ini ya. Jadi berapa nih? X tambah 2Y L kan, jadi L per 2 nih. Oke, ini paham ya sampai sini. Nah, ini kan positif semua ya, ini positif semua kan, positif kan dia. Kalau ini positif, ini di akar dikuadratin boleh ya. Kalau bilangan positif pertidaksamaan gimana positif semua ya boleh dikuadratin. Kalau negatif nggak boleh ya. Ini positif boleh nih dikuadratin di sini jadi 2xy. Ini jadinya L kuadrat per 4 ya. Nah, ini bagi 2 semua nih, jadi xy L kuadrat per 8. Bagi 2 jadi nggak usah berubah tandanya. XY itu apa? XY itu adalah A kan, lebih kecil sama dengan L kuadrat per 8. A nya itu lebih kecil atau sama dengan L per 8. Jadi maksimumnya adalah L kuadrat per 8 dong ya, karena lebih kecil sama dengan L per 8, maksimumnya berarti ini kan. Nah, itu. Nah, ini jawaban B nya udah nih ya, jawaban B nya. Sekarang jawaban A nya bagaimana? Nah, di AMGM ini ya, equals-nya ini sama dengan ini terjadi jika equality ini terjadi ketika A sama dengan B sama dengan C sama dengan D ya. Ini equality-nya terjadi pada saat ini. Ini kan lebih besar, ada sama dengannya kan. Kesamaannya ini terjadi ketika ini ya, A sama dengan B sama dengan C sama dengan D gitu ya. Berarti maksimum ini kan terjadi ketika sama dengan kan ya. A max ini kan terjadi ketika ini sama dengan kan, besar L kuadrat per 8. Jadi ini harus sama dengan ini dong ya. Jadi maksimum itu terjadi ketika X-nya itu sama dengan 2Y gitu ya. X sama dengan 2Y, ini terjadi kesamaan ini terjadi ketika X sama dengan 2Y. Nah, berapakah X-nya, berapa Y-nya? Ya, substitusi ke sini ya. Jadi ini disubstitusi aja. X-nya itu diganti dengan 2Y. Jadi 2Y tambah 2Y sama dengan L, berarti 4Y sama dengan L, di Y-nya sama dengan L per 4. Otomatis X-nya adalah L per 2. Nah, ini jawaban B-nya nih ya. Ini bagian B-nya. Yang ini jadi jawaban A-nya gitu ya. Untuk metode 3, cara 3. Oke. Ya, kalau misalnya nanti kalian kurang paham, nanti saya ulang lagi ya. Ini video ini supaya nggak terlalu panjang ya, ngulang-ulang ya. Nanti jadi malah terlalu panjang, jelek jadinya. Kalian susah nyarinya nanti ya. Nanti kalau misalnya mau merasa ini kurang jelas, nanti kita bahas lagi ya. Nah, cara yang keempat sekarang. Cara keempat nih.
Cara keempat. Ini namanya metode ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Gimana tulisannya? Schwarz gini kalau nggak salah ya. SCHA. Saya tulis supaya kalian nggak salah baca ya. Schwarz. Gini R ya. Ini metode apa sih ini? Ini pelajaran kelas berapa nih? Ini SMA Olimpiade ya, ini levelnya. Ini Olimpiade SMA ya gitu ya. Di SMA yang ada kelas Olimpiade ya biasanya nih diajarkan Cauchy-Schwarz inequality ya. Nah, konsepnya sebagaimana, Mister? Nah, konsepnya seperti ini. Kalau kita punya vektor U dengan bentuknya komponennya boleh berapa banyak pun nggak apa nih, U1, U2, U3 dan seterusnya ya gitu ya. Ini vektor dengan n dimension gitu ya, dimensi n gitu ya. Kemudian ada V1, V2, V3 dan seterusnya ya. Nah, bunyinya seperti ini. Magnitude U kuadrat dikali dengan magnitude V kuadrat, V dikuadratin, ini selalu lebih besar dari pangkat 2 dari dot produknya. Nah, magnitude kuadrat dari U, magnitude kuadrat dari V, kalau dikalikan ini harus lebih besar atau sama dengan dot produk kuadratnya. Nah, gitu konsepnya. Ini Cauchy-Schwarz ini udah pernah saya buktikan, nih ada videonya, nanti kalian lihat aja di bagian listnya itu saya ada nih bikin Cauchy-Schwarz inequality buktinya seperti apa. Nah, untuk soal ini gimana caranya? Nah, U-nya berapa, V-nya berapa? Nah, ini main akal-akalan di sini ya. Nanti kalau kalian tanya kok bisa seperti itu, Mister? Ya, ini berdasarkan insting atau karena kalau kita sering latihan ya itu instingnya itu otomatis keluar gitu ya. Kalau kalian jarang latihan ya memang insting ini kadang-kadang bisa nggak keluar itu ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, gimana cara milih milih U sama V-nya? Nah, ini saya pilihannya kayak gini. Akar X sama akar 2Y saya pilih kayak gini. 2 dimensi aja ya. 2 dimensi aja. Jangan 100 dimensi dibikin, nggak masuk akal ya. Kenapa pilihan seperti ini, Mister? Nah, ini karena harus latihan ya. Kalau kita latihan baru bisa punya intuisi seperti ini. Ini sama seperti permainan catur ya. Kalau kalian sering main catur itu, kalian kalau ngelihat papan catur itu kalian udah punya ide-ide langsung ya. Jadi kalau saya ditanyain kadang-kadang agak susah menjelaskannya ya. Tapi kalau kalian latihan ini otomatis keluar. Kenapa nggak begini? Kenapa kok seperti ini ya? Nanti kelihatan kok ya. Nah, kalau V-nya bagaimana? Saya balik ya. Akar 2Y sama akar X. Kok seperti ini? Kok dibalik? Nah, itulah serunya di sini. Nah, ini magnitude-nya ini berapa? Magnitude-nya berapa? Magnitude-nya ini kan adalah akar dari ini kuadrat kan, X tambah ini kuadrat 2Y gitu kan. Kalau ini magnitude-nya berapa? Akar 2Y tambah X gitu ya. Dikuadratin baru dijumlahin baru diakarin gitu ya. Nah, menurut Cauchy-Schwarz kan pangkat 2 dari ini jadi X tambah 2Y gitu ya. Dikali pangkat 2 dari ini jadi ini X tambah 2Y juga kan. Itu lebih besar sama dengan dot produknya ini. Berapa dot produknya? Ini kalikan ini jadi akar 2XY tambah ini kalikan jadi akar 2XY. Ini dikuadratin. Dot produknya ini jadi ini dijumlahin baru dikuadratin. Nah, ini berapa? Ini berapa? Ini kan L kuadrat nih. Kok bisa, Mister? Nah, ini X tambah 2 kan L kuadrat. Oke. Sama dengan lebih besar sama dengan ini jadi ini berapa? 2 akar 2XY kuadrat itu ya. Terus saya pindahin ke sebelah kiri aja semua ya. Jadi ini 4 kali 2XY ya.
itu lebih kecil sama dengan L kuadrat, itu kan jadinya ya. XY ini berapa? XY lebih kecil sama dengan L kuadrat per 8 gitu ya. Ini apa sih bro? Ini A nya nih, A nya itu lebih kecil daripada L kuadrat per 8. Oke, jadi A maksimumnya sama dengan L kuadrat per 8. Ini udah 30 menit nih ya, banyak juga ya. Nah, ini kan udah dapat ya, ini bagian B nya kan. Sekarang bagian A nya bagaimana? Nah, di Cauchy-Schwarz ini juga punya inequality-nya itu, kesamaannya itu, equality-nya terjadi kapan? Ketika apa? U itu adalah paralel dengan V ya, lambda dari V. Itu equality-nya, kesamaannya terjadi ketika U paralel dengan V ya. Kalau bahasa simpelnya adalah ini itu sama dengan sekian kalinya ini itu, ini sekian kalinya itu. Jadi kayak gini ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini, akar X per akar 2Y itu sama dengan akar 2Y per akar X. Ini kalimat yang ini ya, kalau ditulis secara matematis kayak gini jadinya. Oke. Nah, ini kalau dikalikan jadinya X sama dengan 2Y ya. Relasinya seperti ini kan, sama dengan yang tadi. Mana tuh yang mana? Yang ini kan sama kan. Selanjutnya sisanya sama dong ya, karena ini X sama 2Y kan muncul di sini. Selanjutnya sama ya. Jadi X-nya itu adalah X-nya itu adalah L per 2, Y-nya itu adalah L per 4. Ini bagian A ya. Jadi metode Cauchy-Schwarz-nya sudah selesai. Sekarang metode yang kelima. Metode kelima nggak ada tempat nih, gimana bro? Metode kelima nggak ada. Mau dikerjakan di mana nih? Padahal metode kelimanya paling keren ya. Kalian mau screenshot dulu gimana nih? Gini ya, melengkung semua. Oke, di screenshot dulu ya, screenshot dulu ya. Saya taruh ini dulu supaya kalian bisa screenshot ya. Oke, di screenshot dulu. Oke, sudah. Oke, saya kabur ya. Oke ya, udah ya. Sekarang kita ke balik. Oke, kita balik bro. Balik bro. Ini oke, gini ya. Nah, ini metode yang kelima sekarang ya, metode 5. Cara kelima. Nah, ini karena yang cara yang terakhir, jadi saya lebih bebas ya nulisnya ya. Ini menggunakan metode pengali Lagrange. Nah, ini namanya Lagrange. Nggak tahu cara spellingnya, ini anggaplah Lagrange gitu. Kalau di Indonesia Lagrangian disebutnya. Lagrange ya dibilang. Ya udah, terserah apa aja lah. Nggak terlalu penting juga namanya juga. Ya. Jadi ini metode ini, pengali Lagrange ini SMA diajarin nggak? Ya kalau Olimpiade diajarin ya. Kalau di Olimpiade nih biasanya diajarin. Tapi ini metode ini biasanya di Olimpiade jarang dipakai ya. Karena kurang kreatif dibilang. Tetapi pelajaran aslinya ini Lagrange ini ya, itu diajarin di S1. Ini saya tulis pelajaran S1 aja ya. S1 ya. Kalau kalian ngambil S1 kalkulus, itu kalkulus 2 itu di topik tentang multivariabel, tentang fungsi multivariabel. Nanti diajarin udah pengali Lagrange, teorema divergensi, teorema Stokes dan selain sebagainya ya. Nah, pengali Lagrange itu gimana sih konsepnya, Mister? Ya, konsepnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya fungsi, misalnya berapa? 3 variabel ya. Sebenarnya boleh dimensi sembarang ya. Mau 1000 dimensi juga nggak masalah. Tapi kalau untuk
konsepnya saya pakai tiga variabel aja ya. Kalau ada fungsi 3 variabel ingin diminimalkan atau dimaksimalkan ya dengan constraint-nya itu adalah pembatas ya. Constraint-nya adalah fungsi G ya. Fungsi G sama dengan 0 ya, kayak gini. Constraint itu adalah ini fungsinya yang akan diminimalkan atau dimaksimalkan atau diminimalkan. Sedangkan ini ada pembatasnya, G ini pembatasnya. Nanti dalam soal kelihatan kok G itu yang mana gitu ya. Nah, menggunakan metode penggali Lagrange ini untuk mencari maksimum minimum ini kita harus pecahkan ini persamaan ini. Gradien dari F itu harus sejajar dengan gradiennya si G ya. Gradiennya si F itu harus sejajar dengan gradiennya si G gitu. Ini ada ceritanya ini ya. Ini summary-nya aja nih saya tulis ini. Kalau diceritakan agak panjang nanti ya. Kemudian constraint-nya ini tetap ditulis. Ya. Jadi ini F ini mencapai maksimum atau minimum dengan constraint G. Itu terjemahannya seperti ini. Syarat terpenuhinya supaya dia maksimum minimum itu harus memenuhi persamaan ini. Oke. Itu aja dulu ya. Ini konsepnya. Ini pelajaran S1 ya. S1 kalkulus, biasanya kalkulus 2. Tapi kalau di jurusan teknik ya mungkin diulang lagi di pelajaran matematika teknik. Oke, kita kembali ke soal yang tadi ya. Syaratnya apa seperti ini tadi? Kita kan punya syarat yang pertama, yang persamaan saya kasih persamaan 1 itu apa, bagaimana bunyinya? X tambah 2Y sama dengan L gini ya. Nah, inilah constraint-nya. Tapi ini kan belum 0 kan? Gx itu harus 0 kan sebelah kanan. Nah, ini harus kita geser. Min L sama dengan 0 kayak gini. Nah, setelah 0 gini baru kita sebut ini adalah G X, Y ya. Karena 2 variabel. Kalau ini 3 variabel, saya kasih ilustrasi 3 variabel di sini. Tapi kalau diaplikasikan dalam soal ini jadi 2 kan? Karena memang 2 yang dibutuhkan, X sama Y. Nanti kalau soalnya beda ya sesuaikan juga berapa jumlah variabelnya. Kalau ini saya ilustrasikan 3 ya. Sebetulnya boleh sampai 1 juta, sampai 1 miliar variabel pun nggak masalah ya. Ini cuma mempermudah aja. Kalau saya tulis terlalu banyak kan habisin kertas. Jadi Gx-nya itu adalah nilainya ini. X tambah 2Y kurang L gitu ya. Kemudian Fx-nya bagaimana, Mister? Fx-nya. F-nya bagaimana? Bukan Fx-nya. F-nya bagaimana? F-nya ya ini. X, Y itu A itu yang kita mau maksimalkan itu X kali Y ya, kayak gini ya. Ini soal yang tadi itu jadi gini terjemahannya. Oke. Setelah itu bagaimana, Mister? Ya langsung aja terapkan ini. Kalau mau mencari nilai maksimum atau minimum, tapi dalam kasus ini maksimumnya ditanyakan kan. Cari maksimumnya ini bagaimana caranya? Kita pecahkan ini gradiennya si F. Kalau dalam soal ini A ya, gradiennya si A sebagai fungsi dari X dan Y itu harus sejajar dengan gradiennya si G ya. Kemudian Gx Y-nya itu harus sama dengan 0 ya. Oke, sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya ini gimana cara ngitungnya, Mister? Nah, kalian kalau masih bingung ini apa sih tanda segitiga terbalik ini, kok serem sekali ya. Segitiga terbalik itu adalah operator nabla namanya. Itu isinya apa? Do X topi, ini unit vektor dalam X arah X ya, tambah do Y topi.
Kalau misalnya 3 variabel ya tambahin lagi saya nih do z topi ya. Tapi kalau soal yang kita ini kan x sama y aja, jadi cukup x sama y aja, z nya nggak dipakai. Oke, nah kita lakukan sekarang. Jadi kita lakukan di sebelah sini aja supaya nggak terlalu banyak space. Jadi ini kita lakukan di sini. Jadi do x topi dari a ditambah do y topi itu sama dengan lambda kalau buka do g nya ya, do x topi tambah do g do y topi. Oh, kok ribet mister? Sebetulnya tidak ribet sebetulnya ini ya. Ini mudah sekali sebetulnya ya. Ini penulisan x topi, y topi ini bisa kalian juga pakai vektor kolom gini, matriks kolom gini ya. Turunan a terhadap x, ini kan a nya, turunkan terhadap x kan. Turunkan terhadap berarti ini y nya sebagai konstantanya. Hasilnya berapa? Y dong ya. Y, oke, itu ya. Sekarang turunan ini a terhadap y, berarti y nya variabel nih konstantanya. Jadi hasilnya x, kayak gini. Oh, kayak gini, udah kan? Sama dengan lambda. Yang ini di atas taruh, yang ini taruh di bawah. Karena ini saya penulisan panjang menggunakan topi-topi kan. Unit vektor. Kalau penulisan tanpa unit vektor pakai vektor kolom aja. G terhadap x. G-nya mana? Ini kan. Ini kan G-nya. Turunkan terhadap x berarti 1 dong. Ini kan 0, ini 0 turunannya terhadap x. Ini 1. Ini turunan parsial artinya ya. Ini kalau kalian belum paham teori parsial, turunan parsial ini nanti saya jelasin lagi ya di pelajaran berikutnya ya. Kemudian turunan ada y 2 dong. Ini kan 0 turunannya, ini 2, ini 0 ya. Jadi 2 nih hasilnya. Seperti ini. Ini kalau diterjemahkan artinya apa nih? Y sama dengan L. Ini X sama dengan 2 lambda kayak gitu ya. Oke. Jadi ini kalau disimpulkan apa isinya nih? Jadi ini simpulannya adalah lambda sama dengan y sama dengan x per 2 ya, itu kan jadinya. Ya. Lambda sama dengan y, lambda sama dengan x bagi 2 kan kayak gini ya. Nah, selanjutnya kan relasi yang ini penting kan ini. Ya. Relasi ini penting untuk dapetin apa ya? Dapetin nilai apa? X sama y-nya ya. Ini y sama dengan x per 2 ini sebetulnya sama dengan yang tadi ya. X sama dengan 2y kayak gitu. Kalau yang di tadi kayak gini bentuknya kan. Ya. Yang di secara 1 2 3 4 itu kan kayak gini dapatnya. Ya. Kemudian kalau di sini dapatnya kayak gini, sama aja nih kalau dikalikan. Nah, selanjutnya bagaimana? Tinggal substitusi ini ke persamaan ini. Ya. Nanti dapat nilai x sama y-nya. Oke, coba kita masukkan ya. Jadi nih x tambah 2 kali y-nya ini kan kurang L sama dengan 0 gitu kan. Jadi ini berapa? 2x sama dengan L. Jadi x-nya sama dengan L per 2, oke. Y-nya berapa? L per 4. Udah ya. Nah, ini udah dapat untuk option A. Ya. Option B-nya bagaimana? Ya udah tinggal masukkan aja, kalikan ini di L kuadrat per 8. Selesai udah semua. Ya. Ini adalah metode pengalih Lagrange. Sudah selesai. Kalau misalnya kurang jelas ya nggak apa-apa, karena ini kan baru sekali dijelasin. Nanti kalian nyoba sampai latihan, banyak ada latihannya ya, sekitar 20 soal lagi, nanti kalian pasti akan mahir nih. Oke, demikian dulu video kali ini. Ini udah 45 menitan, jadi sudah cukup panjang ini ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini cukup ya. Memang detail-detailnya nanti pada video-video berikutnya ya, atau pertemuan-pertemuan berikutnya, karena kalau terlalu panjang jadi susah kalian mencarinya nanti ya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya.